Puji Tuhan, Shalom. Ya, terima kasih untuk anugerah Allah dan perkenanan Tuhan di sore ini kita bisa bertemu dan pemberitaan firman Tuhan untuk sore menjelang malam ini. Saya akan membahas tentang satu tokoh dalam perjanjian lama. Dan karena itu melalui tokoh ini ada pengalaman hidup yang luar biasa. Mungkin hari ini kita sementara mengalami suatu pergumulan yang berat, kita mengalami suatu penyakit, atau kita sementara mengalami suatu kendala yang membuat kita mustahil atau sukar, sulit bagi manusia. Kita pikir secara manusia tidak akan mungkin lagi. Dan mungkin harapan itu sudah selesai dan tidak pasti. Bagi manusia, pikiran kita memang sangat terbatas dan pikiran kita membuat kita buntu dan hilang harapan. Oleh karena itu, kita akan lihat tokoh ini. Tapi ya, itu tema. Kita baca tema dulu. Sama-sama tema, 2, 3. Ya, dari tema ini untuk menjawab pergumulan kita, mungkin ada yang merasa sukar, merasa sulit, tertekan, hilang harapan, ada yang stres berat, ada yang sudah bingung bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini. Karena itu kita akan buka dan baca firman ini. Ya, Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-11. Mari kita baca bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Mari bangkit berdiri. Ya, Hakim-Hakim pasal 11 di bawah perikop Yefta dan Gilead, bersama-sama 2, 3 ayat 1. Berikut. Ya, ayat 4, 2, 3. Beberapa waktu kemudian tetapi bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. 9. Kata Yesus kepada para tua-tua Gilead, jadi lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan membuat seperti kamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Silakan duduk kembali. Shalom. Baik, ada 3 hal yang saya mau sampaikan bagi kita di bawah tema bagi Tuhan itu segalanya menjadi mungkin.
Karena itu segala kemustahilan yang kita alami. Hari ini kita mau belajar siapa itu Yefta. Yang pertama, Yefta itu sebenarnya dia arti namanya itu kalau dari bahasa Ibrani itu semoga Allah membebaskan atau semoga Allah membukakan jalan. Tapi kalau arti namanya Yefta artinya penentang. Nah, melalui arti nama ini kita mau belajar ada berapa hal. Kalau omong nama masing-masing pasti punya arti masing-masing. Saya Victor, kalau tambah I di belakang Victoria, pemenang. Kalau Maliaki artinya diutus, jadi diutus untuk menang. Nah, silahkan nama masing-masing. Di sini ada Ishak, ada Ruben, ada siapa lagi? Yusuf. Masing-masing punya arti nama. Nah, ada yang ada arti sesuai dengan firman Tuhan, ada yang sesuai dengan nama kampung, nama daerah, masing-masing. Nah, Yefta ini kita mulai lihat dari Yefta yang bagian yang pertama. Pertama apa kita baca sama-sama? Yefta anak dari perempuan sundal. Ini masalah pertama. Perempuan sundal itu artinya perempuan yang tidak kawin atau kawin tapi cerai, dan kemudian pekerjaannya adalah setiap hari melayani laki-laki, 5-6 laki-laki, 10 terserah dia mau dengan siapa, itu namanya sundal. Artinya tidak ada satu orang yang tetap dengan dia. Nah, karena itu yang kita mau pelajari adalah Yefta ini lahir dan besar dari keadaan orang tua seperti itu, membuat dia perasaan malu, perasaan perasaan tertekan, pemberontak, gengsinya mulai muncul. Karena apa? Ketika tahu bahwa orang tuanya seperti itu, tahu bahwa mamanya seperti itu, perasaan malu, minder dengan teman-teman. Karena apa? Orang tuanya, moralnya, mungkin kehidupan moralnya dia orang yang paling hina, orang yang paling kotor, orang yang tidak terpandang. Kita secara manusia kalau kita punya orang tua seperti itu tentu malu, tentu merasa minder dan tidak mau dekat dengan orang. Kenapa? Karena keadaan orang tua. Dan keadaan Yefta ini muncullah menjadi penentang, menjadi pemberontak. Karena apa? Dia merasa tertolak dengan keadaan hidup dia. Kita juga kadang-kadang ada yang bertemu dengan rasa penolakan. Penolakan karena apa? Banyak hal. Mungkin ada yang sudah punya anak 5, 6, kemudian maka muncullah anak yang ke-7, anak yang ke-8, orang tua pasti tolak. Kita sudah KB lagi, datang tambah 7, datang tambah 8, akhirnya stres, tolak. Ada yang mau anak baru 2, tapi semua perempuan, mau datang laki-laki. Programlah datang yang ketiga, perempuan lagi. Yang keempat datang lagi, perempuan lagi. Akhirnya apa? Seharusnya diharapkan laki-laki, tapi datang perempuan, akhirnya menolak. Orang tua kadang-kadang tolak, tidak suka. Tuhan, kenapa saya minta laki-laki datang perempuan? Tuhan, kenapa seperti ini? Ada yang siap memang pakaian. Karena harap laki-laki pakaian mungkin agak biru kok, coklat kok. Yang datang perempuan lagi, akhirnya angka buang semua beli pink. Karena memang stres, harapan dan kenyataan itu tidak sama. Akhirnya anak itu tumbuh dalam keadaan tertolak, tumbuh dalam keadaan perasaan terbuang, karena memang hatinya mulai ditolak oleh orang tua. Itulah sebabnya membuat dia merasa bahwa minder dengan keadaan itu. Nah, kalau kita punya orang tua seperti itu, pasti kita juga malu. Kita punya keadaan seperti itu, pasti kita putus asa dan tidak mau dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Yefta dalam keadaan seperti itu membuat dia keadaan tidak nyaman, tidak tenang. Karena apa? Dia adalah anak dari perempuan sundal. Dan karena itu keadaan kita hari ini, mungkin orang kita mungkin dari perempuan sundal, tapi mungkin kita dari keturunan orang miskin, keturunan keriting, keturunan hitam gelap, hitam lagi gelap lagi. Mungkin ada yang keturunan bodoh, keturunan yang banyak kali orang olok kita dengan kata-kata yang lain, keturunan yang tidak ada yang berhasil, mungkin dan keturunan yang tidak punya uang dan segala macam. Memang keadaan dunia ini akan mengolok kita, menghina kita, minder dengan semua keadaan. Dan di saat kita dengar seperti itu, kita mau berupaya supaya keluar dari tekanan, keluar dari masalah. Tapi semakin kita bergumul, semakin kita berdoa, seolah-olah tidak ada jalan. Penghinaan, olokan, fitnah semakin datang dengan kita. Nah, kalau keadaan seperti itu, apa yang mau kita buat? Dan penolakan-penolakan itu banyak anak-anak alami. Seringkali
orang baru menikah ditolak mertua, anak yang menikah mertua yang stres, tolak ini anak. Anak yang menikah ipar dong yang stres. Kenapa kau nikah ame model begitu? Su timur lai dari kampung lai nikah ame model begitu untuk apa? Lu S2 lagi, lu lu punya pekerjaan lai baru nikah dengan orang soal kerja, untuk apa nikah dengan orang soal kerja? Dengar ame ini sakit hati. Dengar model seperti ini membuat kita terluka, membuat kita tidak terima, rasa tidak nyaman. Karena apa? Kata-kata dari mertua, kata-kata dari ipar membuat hati kita terluka, membuat hati kita merasa bahwa tidak diterima, dan itu yang membuat orang kadang-kadang ingin lari, tidak terima kenyataan, kemudian ada yang ingin memberontak. Karena apa? Keadaan-keadaan yang sedang dihadapi. Nah karena itu, yang bagian yang pertama kita baca tadi, Yefta ini anak dari perempuan yang sundal. Artinya dia tertolak dengan keadaan. Mungkin ada anak-anak yang merasa tertolak karena mungkin dia anak tiri, atau mungkin dia juga anak kandung, tapi karena kakak sudah kerja, karena kakak sudah kuliah, lebih dihormati, disegani, dipuja, bahkan juga diperhatikan. Anak yang masih SD, SMA hanya jadi suruhan orang tua, hanya jadi budak kakak, akhirnya mereka tidak anggap. Jadi kadang-kadang anak-anak yang merasa tertolak, merasa tidak percaya diri, merasa terhina, karena di dalam rumah dia hanya diperbudak. Dan itu yang membuat kasih sayang menjadi terbelah. Karena apa? Keadaan itu. Kalau merasa tertolak, semua orang pernah merasa tertolak. Kami sekeluarga ada kakak bersaudara, kami 13 orang. Satu mama, satu bapak. Saudara-saudara yang lain nikah itu mewah. Ada yang pesta 1 minggu, ada yang pesta 2 minggu. Sampai harta pesta pora. Ini bukan hanya pesta, tapi pesta pora. Makanya Tuhan tidak suka pesta pora. Akhirnya mau cari pujian, cari hormat. Nah, saya lihat kenapa kakak-kakak dong menikah begitu megah, begitu mewah, senang. Saya juga ingin seperti itu. Tapi apa yang terjadi waktu saya nikah? Orang tua saya sudah 89 mau 90 tahun. Nah dari mana dia punya kekuatan untuk bisa cari uang? Datang di kakak satu bilang anak kami kuliah, datang di satu bilang kami ada bangun rumah, datang di satu kami punya anak cuma nikah. Akhirnya saya juga terbengkalai, tidak punya apa-apa, pusing dengan keadaan itu. Saya juga membuat saya menjadi marah, menjadi jengkel. Karena apa? Masakan dulu mereka pulang yang bagus, masakan punya saya tidak bagus. Dan akhirnya pergumulan demi pergumulan, Tuhan buka jalan. Dan akhirnya kami di Rote, nikah di Rote. Dan waktu nikah, mungkin ada yang nikah pakai mobil Avanza, pakai mobil Xenia, kuda, mungkin pakai mobil Agia yang bagus, pokoknya bagus-bagus, mobil-mobil yang zaman sekarang gagah. Tapi saya waktu nikah itu, saya masih ingat sampai sekarang, ini nikah pakai Bemo. Itu Bemo warna putih, dan saya ingat dia pun nama Barcelona. Ini auto ini dipakai untuk muat pengantin, dan dari rumah ke gereja mereka tidak ikat kain apa-apa di depan. Jadi dalam perjalanan itu ada penumpang stop. Orang sana ada pengantin, bilang stop, tidak bisa ada pengantin. Itu buat saya tidak lupa itu keadaan sampai ini hari. Kenapa? Karena saya terbeban dengan saya punya saudara-saudara yang dulunya mereka megah, mereka mewah, mereka wow, tapi giliran saya seperti anak yang terbuang. Padahal saya ini anak kandung, adik kandung, dan saya bungsu, dan saya mau supaya yang terbaik, yang paling baik untuk saya. Ternyata kebalikan, stres, sakit hati, tertekan. Dan akhirnya waktu nikah saya tidak kasih tahu, saya dalam keadaan tekanan. Ini orang bilang kita nikah baru tertekan. Ini hafal janji nikah ini macam kita baru belajar. Hafal pertama lupa, hafal kedua lupa, hafal ketiga lupa, bertembus keempat. Karena memang dalam keadaan tekanan, dalam keadaan trauma, dalam keadaan sakit, mustahil keadaan itu terjadi. Tapi justru melalui keadaan itu berjalannya waktu 5 tahun dalam pernikahan, saya baru belajar ternyata maksud Tuhan itu satu, supaya pesta pora selama ini orang tua cari hormat, cari pujian dunia. Tuhan bilang hapus. Tuhan mau yang terbaik. Walaupun apa adanya, tapi mau supaya nama Tuhan dimuliakan dalam semua akta pernikahan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mau mewah yang megah, apalah artinya? Makanya saya mau di saya pun TikTok bilang begini, kami orang TT itu keras om. Kenapa? Kalau pesta bisa berminggu-minggu. Bahkan kalau pesta mau ada uang, tidak ada uang, rumah tidak punya, yang penting nikah itu mewah di hotel berbintang. Supaya apa? Orang tua dapat pujian, keluarga dapat pujian. Wih, dia anak Mia,
tamat dari Undama langsung dapat kerjaan. Nikah di mana? Woi, nikah di Aston. Woi, memang dia orang tua paling baik. Itu cari pujian. Yang kedua, saya bilang kami orang NTT itu beda om. Kenapa? Walaupun tidak punya apa-apa, tapi nikah di hotel, senang di hotel, berdansa di hotel. Tapi setelah itu anak-anak tinggal di kos-kosan. Memang luar biasa. Nikah senang di hotel, tapi setelah itu tinggal di kos-kosan. Kemudian utang seumur hidup. Jadi kau tuh boleh senang untuk nikah di mana-mana, tapi ingat orang yang datang tulis buku itu, dia sudah tulis buku begitu, tapi boleh dukung kita itu bukan kau puang. Kadang-kadang kau bangga senang dengan orang puang. Wih, pakai lipstick menyala, bedak juga menyala, sampai asero di mata sampai kedip, dia bisa kedip, karena memang seperti lem, kau dia hanya tak di situ dia kau yang setengah mati. Itu kau boleh bangga, tapi ingat setelah nikah. Setelah nikah mau pergi sembunyi di Neoni, di Fatukoa, di Sungkain sana juga. Orang datang antar undangan. Artinya kau tahu itu utang seumur hidup. Jadi jangan bangga dengan itu. Kadang-kadang kau tahu ke alamat juga orang, tiba-tiba orang setahu rumah juga datang antar undangan. Karena memang dia tahu dan pundoi ada di kotong. Masalah yang kedua adalah, jawaban yang kedua Tuhan beri melalui masalah itu adalah satu. Yang pertama itu supaya jangan pesta pora. Yang kedua Tuhan mau supaya apa? Saya belajar. Tuhan bawa saya turun untuk belajar dalam keadaan seperti itu, sukar sulit seperti itu, supaya belajar apa? Merendahkan diri, belajar sukar sulitnya hidup. Jadi tidak seenak-enaknya, gampang-gampang. Dan akhirnya apa? Kami 5 tahun kami bisa menikah, kami bisa layani orang yang masalah rumah tangga belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun mereka sudah menikah, tapi mereka punya masalah rumah tangga. Dari situ kita belajar bahwa sebenarnya Tuhan bawa kita turun supaya kita belajar, kita kuat dan jadi berkat untuk orang-orang yang punya masalah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu hari ini mungkin ada yang merasa tertolak, terbuang dengan keadaan mungkin di kampus tidak percaya diri karena teman-teman datang bawa auto, ada yang bawa motor bagus, ada yang HP-nya ganti-ganti, laptopnya ganti-ganti, tapi mungkin ada yang pergi bawa Revo merah dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Tapi jangan kecil hati, tetaplah tabah. Amin. Mungkin lihat orang di kampus ada yang pintar, IQ-nya luar biasa, mungkin nilainya A semua. Soal tambah plus lagi A plus, mungkin ada yang P nilai hanya mungkin C, kalau kadang-kadang turun D, sudah lagi F lagi, nilai model begitu. Ini mau diangka buang juga susah, butuh mahasiswa mau tetap juga memang dia otak juga berat. Di rumah juga belajar tapi tahu otak berat, tahu dia isi pasir berapa kilo di dalam otak, dia berat sekali. Tapi keadaan-keadaan seperti itu jangan kita minder, jangan kita putus asa. Kenapa? Jangan lihat hari ini ada yang dulunya sekolah pintar tapi tidak wisuda. Ada yang sekolahnya pintar, wisuda tapi tidak ada kerja. Tapi ada orang yang pas-pas otaknya, tapi karena hidup takut akan Tuhan, setelah wisuda Tuhan siapkan pekerjaan dan dia bisa menikmati hidup. Karena orang takut akan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi jangan minder dan kau tumpung keadaan hidup. Tuhan itu tentukan yang terbaik bagi orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Karena itu bagian yang pertama bicara dan perempuan sundal itu bicara tentang ketidaksetiaan. Dia tidak setia dengan Tuhan. Orang yang tidak setia dikatakan seperti itu. Mungkin Yefta dalam keadaan itu mungkin dia tertekan. Hari ini kita juga mungkin tertekan. Beban kita, masalah kita selalu berbeda. Tetapi mari kita tetap kuatkan hati kita, kokohkan hati kita. Kalau saja perempuan Samaria, dia juga perempuan yang kotor, perempuan yang hina, perempuan yang najis. Dia juga dan banyak laki-laki ganti-gantian. Tapi lihat, waktu dia ketemu dengan Yesus di sumur itu, Yesus bilang begini, maukah engkau minum air hidup? Dia bilang mau. Lalu Yesus bilang begini, kalau mau minum air hidup itu, coba pergi dan panggil suamimu. Lalu ini perempuan Samaria bilang begini, 5 orang yang pernah tinggal dengan saya itu bukan suami saya. Dan sekarang yang ke-6 yang tinggal di rumah sekarang itu juga milik orang lain. Artinya perempuan ini dia jujur dengan Tuhan. Dia mengakui dia punya dosa. Dan seketika itu dosanya diampuni. Dan ketika dia
diampuni, dibersihkan dan disucikan. Dia pergi kepada keluarganya, dia bersaksi, dan setelah kesaksiannya keluarganya bertobat. Kemudian dia datang lagi ke Samaria, satu bangsa bertobat percaya Yesus. Bukan karena pendeta terkenal, pendeta ternama, bukan pengkhotbah hebat, tapi seorang perempuan yang hina, yang kotor, yang najis, tapi seketika dia diampuni, dia bisa jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena itu jangan lihat siapa kita, jangan lihat najisnya kita, kotornya kita, kehidupan kita, tapi bawa dirimu ke hadapan Tuhan. Siapapun kita, Tuhan bisa pakai kita. Amin. Jadi orang yang suara kiri-kiri, orang Ibu Gembala minta WL, terima kasih Tuhan, saya siap. Biar dari kelompok sel, dari rumah-rumah tangga, pimpin. Jangan Ibu Gembala minta nanti minggu depan Mama Maria pimpin di sana. Aduh Tuhan Mama tahu itu suara ada kiri model begini, minta beta lain. Jangan kau minder, maju saja. Terima kasih Tuhan. Ternyata ada kepercayaan melayani raja di atas segala raja. Mulai dari yang kecil-kecil. Tapi ada yang gengsinya lebih dari kekuatan. Musik masuk, dia belum masuk. Tapi dia mau pimpin langsung di gereja. Dia mau pimpin dia kecil-kecil. Kalau model seperti itu sama dengan saya. Musik sudah masuk, dia belum masuk. Atau musik belum masuk, dia masuk. Itu belajar dari belakang-belakang dulu. Jangan sedikit mau tampil di depan. Musik sudah masuk, dia boleh solo setengah mati, dia belum. Musik sudah habis, baru dia solo dari belakang. Saya boleh begitu. Harus kau terima kau tumpung keadaan. Belajar hal-hal kecil, supaya dari hal kecil itu bisa Tuhan pakai kita hal-hal yang lebih besar. Amin. Jadi kita lihat ini yang pertama ini bicara tentang Yefta, anak perempuan yang kotor, yang hina. Tetapi kita lihat yang kedua, Yefta ini dia diusir dari keluarga. Kenapa dia diusir? Karena dia punya mama ini perempuan sundal, kemudian dia punya bapak ini Gilead ini kawin lagi dengan perempuan, kemudian punya anak-anak, dan setelah anak-anak ini besar, karena mereka takut tentang hak warisan ahli waris ini nanti jatuh kepada Yefta, mereka usir dia keluar dari keluarga, keluar dari daerah Gilead. Karena apa? Dia merasa dia sudah diusir keluar dari keluarga, sakit hati dia. Kemudian persoalan itu membuat dia tambah emosi, tambah marah, tambah menjadi pemberontak. Karena apa? Dia merasa tidak layak, dia merasa tidak mendapat hak apa-apa di dalam rumah. Akhirnya dia keluar dari rumah. Mungkin kita pun seperti itu di saat-saat emosi. Ada yang istri-istri memimpin pujian luar biasa, omong firman luar biasa, tapi usir suami. Lu keluar sana, lu tak usah datang sini. Soal pernah ada kerjaan, soalnya ada hasil sedikit. Soal pernah kasih potong uang, hanya tidur, makan, cek jalan. Tak usah, kalau tahu begitu tak usah nikah lagi. Ini karena ada kadang-kadang ada istri yang usir suami, tapi ada juga suami usir istri. Karena istri pemalas, pemokol, masak, son tahu, modal hanya nikah. Hanya mau kawin tapi masak sudah tahu. Jadi ada kalau masak belum tahu, nona-nona dong kalau belum tahu masak. Nah, kalau ada yang salah bilang kabet masih belajar masak. Ada bilang, oi kapun cantik, dek pun cantik, dek terlalu cantik segala macam. Makasih tapi ini beta ini cuci pakaian juga masih parah-parah. Beta pun pakaian dong mama yang masih cuci. Jadi tunggu dulu, ternyata kau nikah ini parah ini. Ada yang kasih bilang, oi dek, kalau ini beta lihat dia ini terlalu manis sekali. Bet manis, bet bangun jam 9 pagi. Jadi tunggu dulu. Kalau lu mau cepat-cepat nanti lu stres, lu bisa lari ke tinggal beta sidu-sidu. Jadi bet masih belajar. Laki-laki juga belajar, jangan hanya mau enak. Kan tidak ada di Alkitab tulis bilang ibu-ibu cuci piring, masak nasi, sapu pelson, ada tulis di Alkitab. Jadi laki-laki juga belajar. Belajar apa? Belajar cuci pakaian, belajar juga memasak, belajar juga apa? Setrika pakaian sendiri. Jangan hanya mengharapkan orang terus. India kalau tiba-tiba nikah, kalau tiba-tiba istri sakit, semua berantakan habis. Karena apa? So tahu belajar, so tahu mandiri, itu yang begitu. Jadi harus belajar mandiri. Ketika Yefta diusir keluar dari rumah itu, dia mulai menjadi orang yang pemberontak, menjadi orang yang sangat jahat, menjadi orang yang suka melawan orang lain. Karena apa? Dia pun keadaan hidup sudah seperti itu. Hari ini mungkin ada yang suka mau usir. Nyong sudah cek 1 bulan, sudah cukup suka beta sudah tahu semua. Akhirnya minta bilang sudah cukup, sudah ketemu jalan masing-masing suka.
Daripada kau model seperti ini, kau terlalu paksa diri. Beta juga terlalu paksa diri mengharapkan yang tidak perlu diharapkan. Pada nyong ini ada setengah mati belajar, siap skripsi, ada proposal, menghadap dosen sana sini, ada perpustakaan. Tapi ini nona ini tiap hari hanya urus saya pacaran. Ini nyong ada bergumul, Tuhan tolong saya, kasih saya hikmat. Ini nona bilang sudah, kalau tidak balas cukup syukur. Mengerti sedikit, ada saatnya orang itu sibuk, ada saatnya mungkin dia punya hati, punya waktu. Belum nikah saja dia punya hati, aduh. Tiap hari itu, apalagi nikah aneh. Ya kalau memang belum nikah itu memang tiap menit pasti chat terus. Tapi kalau sudah nikah habis, siapa mau chat siapa? Oh sebentar pulang, pulang sudah. Nah pulang bahaya, kalau sudah pulang sana apa juga. Tidur di mam tua dong, kalau 2-3 hari berpulang, nah pulang kalau sore nah tidur saya di situ tidak apa-apa. Tapi kalau masih pacaran, orang baru start motor pi kampus, kak sudah di mana? Baru mau jalan ini. Terus sudah di mana? Baru dari UFO. Sudah di mana lain? Jembatan Leliba. Aduh cepat aja lewat itu jembatan sampai lu jatuh di itu jembatan. Wih, perhatiannya minta ampun. Sudah di mana? Su parkir di undangan. Sudah di mana? Su masuk kelas. Ada dosen kosongnya, wih, teliti minta ampun sampai dalam-dalam. Tapi nikah habis, laki pun baju sampai pernah setrika. Nikah habis, laki lambung foya juga dia sampai peduli. Masih muda ini peduli sampai dalam-dalam. Sampo juga dia tanya, sampo apa kok wangi begini? Lipstick juga tanya dia pun merek. Rambut juga tanya dia pun minyak rambut apa kok model begini? Setelah nikah habis, rambut bau fufu, dia tidak pernah tanya. Kemudian segala macam keadaan, baju angka begini terrobek, lihat tebus di dalam, dia tidak pernah peduli. Tapi kalau hal dulu mas pacaran, semua detail habis, dia tahu habis. Memang hanya itu artinya dia hanya cari mau dia pemau. Kalau sudah apa dia pemau, semua sudah beres, sudah ada lain. Kita lihat ini keadaan diusir dari keluarga. Perasaan pernah diusir dari keluarga, rasanya sakit. Yusuf anak muda, karena mimpinya dia akan menjadi pemimpin untuk saudara-saudara dan orang tua. Bapaknya benci dia, saudara-saudara benci dia. Yang kedua, dia dibuang di sumur kosong. Kalau sumur kosong itu seandainya kalau bukan Tuhan yang jaga Yusuf, mati. Kemudian setelah dia dibuang, dia juga dijual di orang-orang Ismail. Setelah sampai orang Ismail, dijual lagi sampai kepada Potifar. Dan sampai di Potifar sana bukan selesai, tetapi dia difitnah, tiru dengan istrinya Potifar, kemudian dimasukkan dalam penjara. Itu perjalanan yang panjang, satu proses yang menyakitkan, satu proses yang melukai hati. Dan secara manusia dia merasa bahwa dia sudah terusir, sudah terbuang dari keluarga, apalagi anak bungsu masih belasan tahun, tertekan, hilang harapan. Kalau bukan Tuhan, orang bilang bisa bunuh diri, orang bilang bisa minum racun. Karena apa? Tekanan batin, masalah yang besar. Tapi begitu luar biasa penyertaan Tuhan untuk Yusuf. Tetap tenang, dia tabah, dia setia, dia jalani semua proses demi proses yang Tuhan izinkan dari hidup dia. Dan akhirnya sampai di penjara bukan akhir dari segala-galanya, tetapi di penjara itu dia masih diberikan kepercayaan menjadi pemimpin untuk orang-orang di penjara, kepala untuk orang-orang di tahanan itu. Artinya bahwa dalam diri dia ada roh Allah, ada penyertaan Tuhan, selalu beda kelihatannya dibanding dengan orang lain. Proses Tuhan itu menyakitkan. Proses Tuhan itu seperti kita dipermalukan. Proses Tuhan kita dibawa turun sampai serendah-rendahnya. Tetapi justru dalam keadaan itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terbukti apa? Di penjara bukanlah selesai nasib dari Yusuf, tapi justru dari situ dia bisa tafsirkan mimpi, dan akhirnya apa? Dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Orang yang terbuang, terusir dari rumah. Mungkin hari ini kita tertekan karena orang tua tidak peduli kita, tidak mampu kasih kuliah kita. Mungkin lebih perhatikan saudara yang lain, kita tidak diperhatikan. Mungkin di komunitas anak muda, di gereja, ataupun mungkin di kampus, di keluarga kita tertolak. Kita pesimis dengan keadaan kita, kekurangan kita. Tapi kita lihat Yusuf,
dalam keadaan itu dia terima, dan akhirnya apa? Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Halo, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mustahil orang Israel jadi Perdana Menteri di Mesir. Mustahil. Kalau saja ada orang Indonesia jadi Perdana Menteri di Mesir, di Kuala Lumpur, atau di Mesir, apa namanya, di Singapura, ataupun mungkin ada di Malaysia, bisa jadi Perdana Menteri di Timor Leste, itu mustahil. Karena apa? Kita bukan warga negara sana, tidak mungkin kita bisa jadi. Tapi bagi Allah segala sesuatu menjadi mungkin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita mengalami keadaan seperti itu, mungkin ada yang kos 5 bulan berbayar 2 bulan, kena usir, belajar terima keadaan. Pada dari kena usir itulah besok-besok kita jadi bapak kos, mama kos. Jangan usir orang lain. Amin. Halo, soalnya amin. Ini pasti ada pernah kena usir ulang-ulang ini. Kemudian ada yang mesti tinggal dengan mertua. Kalau kena usir, terima dengan baik, karena besok-besok kamu juga akan jadi mertua. Jadilah mertua yang baik. Amin. Jadi jangan apa yang kamu alami dengan mertua bangun jam 5 PM mata, nona cuma sekolah. Lalu kita juga praktek dulu beta kena dari mertua sekarang, bepu anak bet mau dia dulu. Kalau kita buat pembalasan seperti itu, kita tidak akan dapat sukacita, kita tidak akan dapat ketenangan. Tapi justru apa yang kita alami itu pembelajaran, proses iman yang luar biasa. Karena apa? Kalau kau ngomong nilai, kita mau belajar di kampus, semua pasti dapat nilai bagus. Dan orang yang bodoh saja bisa bayar dosen, bahkan dia tidak bayar dosen, tapi karena kami dosen ini, kami pengajar ini, kami dosen. Namanya kita lihat orang pun nilai begitu, kita harus kasih agak ada pengertian, ada bijak supaya apa? Menyangkut dengan institusi kampus juga pun nama baik. Jadi kita juga kasihnya dia C, tapi ya kita kasih B+. Karena apa? Kalau kasih C terus, ini sekolah kampus juga jadi masalah. Jadi kita kasih B, biar depo otak berat. Karena ada otaknya berat, tapi kalau selfie lebih hebat dari depo otak. Makanya kau bilang, woi mahasiswa dia kalau di kelas otak hanya Tuhan saya yang tahu. Ini lebih berat dari pasir. Maka kalau suka keluar selfie wisuda, so ada yang lawan, itu ngeri. Jadi orang tua dong pasti orang yang lihat di Facebook, wih di Om Tinus Buana wisuda, so pakai toga terlalu bagus, lu di sekolah saya betul lihat Om Tinus Buana. Padahal kami dosen kami yang tahu segala-galanya. Om Tinus Buana pun nilai itu karena kita kasih dia pun nilai dong F, D, maka kita terpaksa kasih B+, supaya apa bisa lulus ke wisuda. Karena apa? Dan pakai ada juga setengah mati susah sengsara. Tapi di sini saya yakin pintar-pintar semua. Amin. Kemudian yang berikut, yang berikut. Ya, selain anak perempuan sundal dari keluarga, dia diusir keluarga. Kemudian yang ketiga, dia dibenci oleh keluarga. Ayat yang ke-7 tadi, kita baca ayat yang ke-7 tadi. Dia bilang dia itu dibenci, tidak disukai. Karena mungkin dia itu anak yang jahat, anak yang pemberontak, anak yang suka melawan karena tertolak dari kecil. Itu membuat dia menjadi orang yang pemberontak. Kalau hari ini ada yang membenci kita, tidak suka dengan kita, karena memang kesalahan kita, karena dosa kita, terima itu sebagai didikan, terima itu sebagai kesempatan untuk kita belajar, kita rubah diri kita. Tapi kalau orang benci kita karena suatu kebenaran, tetap pertahankan kebenaran itu. Karena kebenaran itu, walaupun orang benci, orang tidak suka, dan akhirnya apa? Mereka cari jalan. Kumpul orang, mulai gosip kita. Kumpul orang, mulai fitnah kita. Kemudian kalau orang tidak suka kita karena kebenaran, ada mulai lapor di atasan, bahwa dia itu begini. Kemudian lapor diri teman-teman yang lain, oh dia itu begini. Karena apa? Tujuannya menjatuhkan. Karena namanya orang yang benci kita, yang baik saja tidak baik, apatah lagi yang tidak baik, itu akan lebih jahat lagi bagi mereka. Karena itu, kalau kita mau yakinkan pembenci dengan apapun, kita tidak pernah akan menang. Karena yang namanya pembenci, dia akan selalu benar, dia akan selalu baik, dan dia tidak pernah akan kalah dengan apapun. Karena itu, kalau ada yang membenci kita karena kebenaran, jangan berusaha untuk meyakinkan mereka. Karena percuma, hampa, sia-sia kita yakinkan mereka. Karena apa yang kita berikan pun sia-sia, mereka tidak akan pernah akan terima, mereka tidak pernah akan percaya apapun yang kita bikin.
Karena itu bicara tentang benci ini artinya perasaan panas, perasaan tidak suka, perasaan jengkel, perasaan marah dengan orang, tetapi karena tidak sanggup untuk melawan, akhirnya diungkapkan melalui perasaan panas. Ya, ada yang panas hati simpan, tapi ada yang panas hati mulai sindir-sindir orang. Ada yang panas hati sindir bukan di mulut, tapi sindir di Facebook. Ada yang panas hati sindir orang di WA karena memang dia bakal jadi dikasih di WA supaya orang bacanya tahu. Semoga yang bacanya sadar ya. Kemudian ada yang mulai hanya tulis inisial M. Saya buat ini untuk yang M, nama M. Kalau tahu sadar sendiri. Itu artinya bahwa model-model begitu kau tambah sindir seperti ini, masalah tidak akan selesai. Sampai kapanpun dia tidak akan selesai. Kalau namanya Nyong, namanya Martinus, dia tahu memang M, tapi dia tidak mungkin akan sadar. Karena tidak sebut nama, dia tidak akan sadar memang. Bahkan dia tahu pun justru dia akan tambah marah, dia tambah jengkel. Karena apa? Yang namanya pembenci, dia akan selalu cari jalan secara gelap, terang-terangan. Dia berupaya untuk menjatuhkan, mempermalukan kita. Seperti Yusuf dipermalukan, dibuang keluarga. Seperti Yefta juga dibenci dan dibuang oleh keluarga. Dan dalam keadaan itu dialami memang berat. Dan karena itu, kalau bicara tentang benci, satu, doakan dia dan jangan balas jahat dengan jahat. Karena dengan kuasa doa, orang yang sehebat apapun benci kita, orang yang sehebat apapun tidak suka dengan kita, Roh Kudus bisa jamah dia dan ubah dia. Tapi kalau dia tidak berubah, Tuhan akan siapkan pembenci untuk membalas kepada dia. Dan disitulah dia sadar, ternyata saya ini salah. Amin. Dan hari ini mungkin kita dibenci teman kerja, dibenci teman kuliah, kita mungkin dibenci teman pelayan, kita dibenci oleh tetangga-tetangga kita. Tapi jangan balas jahat dengan jahat, karena ketika pembalasan kita berikan, maka haknya Tuhan tidak dapat tempat lagi. Tapi biarkan, bebaskan, berikan kesempatan, supaya apa? Tuhan bekerja. Amin. Karena pembenci itu dia tidak punya apa-apa kecuali dia jalan dulu dan dilihat. Saya diberi kesempatan Tuhan luar biasa. Sempat jadi ketua sekolah, artinya rektor kecil-kecilan. Berjalannya waktu yayasan tidak bisa kelola. Akhirnya saya punya tugas, mereka ambil. Saya mogok, kemudian saya keluar. Orang yang benci saya bilang begini, sukena pecat. Biar kau dia rasa, biar kau dia tahu. Padahal saya alami bukan pecat, tapi saya mau kerja karena ada sesuatu, ada hal prinsip dalam kampus itu yang seharusnya tidak boleh lakukan. Karena apa? Kalau kita mewisuda orang tanpa akreditasi, setelah itu ketua yang tanda tangan, rektor yang tanda tangan, semua penjara. Nah, siapa mau itu? Hanya mau wisuda 2 jam kok pakai toga, kok gigi kakak senyum sana sini sebentar baru polisi datang ambil foto. Seperti apa? Lebih baik kita mundur. Orang yang benci saya bilang, dia suka pecat, hebat-hebat apa, tidak bisa pimpin dan segala macam. Akhirnya orang yang omong itu omong-omong rendahkan, permelukan, akhirnya apa? Yang omong juga akhirnya keluar juga. Yang omong juga akhirnya juga ditendang keluar. Karena apa? Mau bangga dengan hal yang ada. Akhirnya apa? Yang kasih saya surat untuk yang pemilik sekolah kasih saya surat untuk berhenti. Akhirnya apa? Mereka sadar waktu bulan lalu yang pas saya khotbah sini bapak saya meninggal. Mereka datang bawa krans bunga. Mereka minta maaf dan kami damai. Karena apa? Pembenci kalau kita yakinkan dengan apapun, dia tidak akan terima. Tapi biarkanlah dia lakukan apa yang dia mau. Doakan mereka. Suatu saat mereka akan melihat, ternyata dia beda dengan yang kita omong. Ternyata dia beda dengan yang sekarang yang kita harapkan. Karena apa? Bagi Tuhan itu, dia akan buktikan itu. Karena apa? Lewat waktu. Lewat waktu itu baru orang melihat, bisa membedakan. Mana pemimpin yang betul, mana pemimpin yang dari Tuhan, mana pemimpin yang bawa perubahan, mana pemimpin yang punya hati Tuhan, mana pemimpin yang melayani tanpa tuntut ini, dan mana pemimpin yang tidak tuntut uang, tidak tuntut gaji, tapi melayani tulus. Dan akhirnya mereka tahu dan mereka sadar, ternyata yang dari Tuhan itu seperti ini. Karena apa? Melalui proses berjalannya waktu. Jadi kalau di pekerjaan, kalau kita tidak terima, kita diusir, kita dibenci, terima dan sukacita. Daud juga dibenci. Saul benci Daud begitu hebat. Apalagi waktu perempuan-perempuan mereka memuji Daud, mengalahkan orang berlaksa-laksa. Tetapi Saul mengalahkan orang beribu-ribu. Dia marah, dia benci Daud. Kemudian dia diambil tombak, dia tombak Daud.
tidak kena sampai sekian kali, kemudian lagi dia kasih pindah karena iri hati, sakit hati, benci dengan Daud, dia kasih pindah Daud dari pasukan panglima tentara, ada kasih pindah dia pemimpin 1.000 orang. Itu artinya dia sudah turun jabatan. Tetapi Daud tidak pernah balas Saul, dan akhirnya apa? Tuhan melihat bahwa ternyata bukan Daud salah. Akhirnya apa? Tuhan ambil Saul, kasih pindah turun Saul. Tuhan angkat Daud dan kasih naik. Artinya bahwa di saat kita dibenci dan kita dibuang, sebenarnya itu proses Tuhan supaya kita rendah hati, kita terima kenyataan Tuhan akan angkat kita jadi berkat, jadi pemimpin, karena bagi Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Amin. Ada yang kuliah sampai ini hari ini belum mendapat kerja, yakin dengan doa segalanya bisa mungkin bagi Tuhan. Amin. Ada rumah tangga yang sementara hancur berantakan, rendahkan hatimu, berdoa dengan air mata. Tuhan punya kuasa rubah, dan Tuhan punya kuasa untuk memulihkan rumah tangga. Ada yang sementara bergumul untuk punya rumah sendiri, dengan air mata yakin bahwa yang sukar, yang tidak mungkin bagi kita supaya kita selesaikan semua, tidak punya mungkin untuk kita punya tanah, punya rumah, tapi bagi Tuhan segalanya menjadi mungkin. Amin. Yefta buktikan itu. Dan karena itu kita belajar. Itu yang pertama, keadaan Yefta. Yang kemudian yang berikut lagi, pindah supaya kita lebih cepat lagi. Yang kedua, Yefta lari ke Tanah Tob. Bicara tentang Tanah Tob. Tanah Tob itu tempat kejahatan, tempat perampokan, tempat pencurian. Yefta keluar dari tempat yang membuat dia tidak nyaman. Tentu dia datang di Tanah Tob, dia bukanlah jadi orang yang baik, tapi justru tambah jahat. Dia justru tambah jadi orang pemberontak, justru menjadi orang yang tambah hebat dalam kejahatan. Dan di Tanah Tob itulah dia berkumpul dengan para penjahat. Mereka melakukan kejahatan begitu hebatnya, membuat dia punya kejahatan meluap-luap, tambah jahat, tambah hebat dan disegani orang. Dan memang kejahatan inilah Yefta ini ada di Tanah Tob. Dan kita lihat, ya, tempat kejahatan saya sudah jelaskan. Kemudian disitulah karakter Yefta dibentuk. Kenapa? Dibentuk menjadi apa? Menjadi pemberani. Dibentuk menjadi apa? Menjadi orang yang gagah perkasa, tidak pernah takut terhadap apapun. Kalau sisi negatifnya adalah apa? Memang mereka pencuri, mereka perampok, itu sisi negatif. Tapi ada sisi-sisi positif di dalamnya, di mana dia pun karakter terbentuk menjadi pemberani dan orang hebat dan tidak pernah takut dengan siapapun. Itulah yang Tuhan mau pakai. Dan di Tanah Tob itulah kejahatan-kejahatan mereka memang mereka lakukan. Hari ini mungkin kita juga masing-masing punya kejahatan-kejahatan. Tanah Tob yang sementara terjadi di kita. Tanah Tob itu apa? Pamalas, suka babaki, ada yang melayani tapi masih minum mabok, ada yang merokok, ada yang sombong minta ampun, di rumah menjadi pemberontak, tidak pernah dengar orang tua. Kemudian di tempat kerja menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong karena banyak uang atau karena punya jabatan. Itu Tanah Tob kita, kehidupan masa lalu kita, kehidupan kita yang tidak benar. Ada yang suka memaki, ada yang tukang tersinggung, ada yang melayani luar biasa, tetapi kalau dengan orang omong dia tersinggung, orang omong Maria A dia Maria B yang tersinggung. Itu karena apa? Kehidupan lama Tanah Tob. Hari ini Tanah Tob kita, apa yang kita buat? Mungkin itu membuat kita bangga dengan keadaan itu. Ada yang main HP dari pagi sampai malam sampai pagi, tidak pernah off sedikit pun sampai pulsa habis, data habis di stop. Itu juga Tanah Tob yang harus kita lepaskan, kita buang. Pemalas belajar, tidak pernah bantu orang tua. Itu kehidupan yang lama. Dan dalam keadaan itu ada yang di rumah kerjanya hanya suka berontak, suka bakal lai, suka hina orang tua, pukul orang tua. Ada yang sampai cekik orang tua kandung sendiri. Itu kejahatan. Ada anak-anak muda pemalas gereja, suka orang ajak bilang pakai obat nona, obat laki dong pakai. Itu juga itu Tanah Tob. Kehidupan Yefta di sana itu begitu jahat dan terlalu jahat. Tapi dalam keadaan itu sebenarnya Tuhan mau melihat keadaan itu. Ada kelebihan-kelebihan, yaitu dia orang pemberani dan orang yang orang gagah perkasa dan tidak pernah kalah. Itulah dan Tanah Tob kita hari ini. Mari kita belajar supaya kita tinggalkan keadaan kita. Itu baru. Kemudian karena dalam keadaan Tanah Tob hari ini, kalau kita sudah masih ada di Tanah Tob, mari kita lepaskan keadaan-keadaan ini.
Mari kita bawa seluruh kejahatan-kejahatan kita di hadapan Tuhan. Di mata Tuhan tidak ada yang benar. Ada yang hidup dalam kesombongan, ada yang iri hati. Mari kita bawa Tuhan. Keadaan saya di tanah Tob menyakiti orang lain, melukai orang lain, merendahkan orang lain, suka menfitnah orang lain. Tuhan ampuni saya, Tuhan baru saya, jadikan hidup saya menjadi baru di dalam Tuhan. Amin. Itu bagian kedua. Mari kita perbaiki kita pun diri masing-masing. Yang tidak benar di mata Tuhan kita perbaiki. Yang ketiga, yang terakhir. Saya kasih cepat. Yang terakhir, sama-sama Yefta membawa semua perkaranya di hadapan Allah di Mizpah. Di saat orang-orang Israel mengalami peperangan dengan Bani Ammon, mereka tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan Bani Ammon. Karena itu para tua-tua ini mereka bilang begini, coba kau panggil Yefta. Yefta ini dia sudah ada di tanah Tob dan dia pemberani, dia gagah perkasa dan dia tidak pernah takut siapapun juga. Kita panggil dia supaya dia jadi panglima perang buat ketong. Akhirnya mereka panggil kembali. Dan waktu mereka panggil kembali, Yefta bilang begini ayat ke-7, dulu kamu benci saya, tapi sekarang kamu panggil saya kembali. Karena itu Bapak Mampu Saudara, jika di antara kita pernah dibenci mertua, kalau kamu mengasihi mertua, suatu saat mereka akan perlu ketong. Amin. Kalau mantan pacar yang benci kita, tapi kita kasih dia, sayang dia, perhatikan, kita doakan, suatu saat mereka pasti perlu kita. Amin. Oh, amin. Jangan sampai lu pilih mati lebih baik daripada lu hidup. Model dapat pacar, model kilo kita kerugi. Lu pisu lebih cepat kalau mati lebih baik lain. Itu sudah boleh. Ini kadang-kadang kita lebih suka orang pun kematian, kesusahan, penderitaan dibanding dengan kebenaran. Karena itu waktu itu mereka panggil, Yefta bilang begini, kita buat perjanjian. Saya mau kembali ke Israel untuk menjadi mau bantu peperangan, tapi perjanjian satu. Kalau saya pimpin dan saya menang, saya mau jadi panglima. Ini Yefta omong dengan tua-tua. Tua-tua terima. Bayangkan, dia perempuan, anak perempuan Sunda, dia diusir, dia dibenci. Tetapi ketika kesesakan, Tuhan pakai cara itu supaya di saat kesesakan mereka tidak butuh orang lain, butuh hanya Yefta. Dan akhirnya berapa? Ada saat-saatnya mertua hina, olok kita, rendahkan kita, tapi terima itu suatu saat. Ketika mertua sakit, anak kandung tidak ada, anak-anak yang lain tidak ada, tetangga tidak ada, Tuhan hanya perhadapkan dengan satu orang yang dibenci. Supaya apa? Tuhan bilang, selesaikan masalahmu. Karena orang yang kamu benci hari ini ada di depanmu. Kalau kamu sayangi dia, kamu kasihi dia, kamu terima dia, kamu sembuh. Itu Tuhan akan pakai cara seperti itu. Kalau orang bencimu di kantor, hari ini jangan kamu balas jahat dengan jahat. Fitnah kamu di kantor, tidak terima, ada yang cari muka di kantor, jangan kita balas. Terima itu dan doakan dia. Suatu saat dia akan kepepet, kiri kanan tertutup, menghadap ke atas tertutup. Hanya satu orang yang Tuhan pertemukan, kita yang dia benci. Tuhan bilang, kamu ketemu dia, masalahmu akan selesai. Amin. Jadi hari ini kalau kita dibenci, terima di kenyataan. Ayah Yefta terima. Dan waktu dia pergi, dia bawa semua perkaranya di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-11 bagian B bahwa Yefta bawa semua perkaranya di hadapan Tuhan. Di mana? Di Mizpah. Mizpah ada apa? Tempat pertemuan Laban dengan Yakub. Ada kesaksian, ada perjanjian di sana. Dan karena itu, hari ini kita pernah di tanah Tob. Bawa segala masalahmu, kesukaranmu. Sukar tentang apa? Sukar masalah kerja. Tidak mungkin rumah tangga bisa bahagia. Mungkin sudah retak dan mau hancur. Mungkin mau bergumul untuk punya rumah, bergumul punya pekerjaan, bergumul punya auto, punya motor, bergumul punya pelan yang diberkati, bergumul untuk kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Mungkin sukar, tidak mungkin. Bergumul supaya punya anak, bergumul supaya punya pekerjaan tetap. Mungkin sukar, sulit bagi kita. Tetapi contoh Yefta, dia bawa semua perkaranya di hadapan Tuhan di Mizpah. Di sanalah Tuhan melihat, Tuhan mendengar keluhan dia, dan Tuhan dengar. Akhirnya apa? Dia pimpin orang Israel menang melawan Bani Ammon. Dan akhirnya apa? Yefta diangkat menjadi panglima perang. Ini kemuliaan bagi Tuhan. Perkaramu yang besar, perkara yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa mustahil? Yefta dia bukan tentara. Mau jadi panglima sulit. Karena orang yang mau jadi panglima itu orang yang harus jadi syaratnya tentara dulu. Tentara harus jadi dari pangkat yang rendah, naik baru sampai di puncak. Ini tidak.
Orang dari tanah top yang hidupnya hancur-hancuran, anak nakal, gelandangan, yang pencuri, yang hidupnya tidak jelas. Tapi Tuhan panggil dia dari tanah top. Mereka berjumpa di Mispa. Dan akhirnya Tuhan rubah dia dan dia berperkara dengan Tuhan. Dan ketika dia berperkara dengan Tuhan, orang gelandangan Tuhan pakai bisa memenangkan peperangan. Dan akhirnya apa? Dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Mungkin hari ini kita suka, Tuhan, laki mungkin susu begitu, sudah mau jadi apa nak jadi sudah. Kita putus asa. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ada anak-anak yang sementara bergumul Tuhan, kami orang tuanya hidup tidak seperti ini, membuat kami sakit hati. Karena apa? Orang tua sebentar bakalai ini, sebentar bapak pi di sana tidak pernah pulang-pulang, mama sakit hati. Ya karena memang ada laki-laki yang datang tidur 1 malam, 5 malam di sebelah. Malam 6 datang rumah, kemudian lagi 3 malam di sebelah, 1 malam datang rumah. Padahal itu lagu siapa nih? Nia dan Yatiku. Burung saja terbang tak lupa pulang. Apalagi ingat sangkar anak istri. Wih, bab tua dia sonde. Dia keluar ramai itu, dia mau mabok ama di pesta, dia pulang lagi. Apa yang dapat makan daging, makan nasi enak, dia pulang lagi. Bayangkan saja, burung saja dia bisa tahu dia pun sangkar dan kembali. Atau kapal jauh, kapal berlayar, singgah di dermaga. Halo, tahu pesannya? Walau sebentar, tidak seperti kamu. Kapal saja dia bisa jalan di lautan lepas, lautan luas. Tapi ada saatnya dia mampir di mana? Di dermaga. Karena itu anak-anak yang biasa bebas-bebas di rumah, tapi harus ada saatnya berjumpa dengan Tuhan. Amin. Jangan biarkan kebebasanmu kamu nikmati, karena kamu nikmati kebebasan tanpa Tuhan. Hari ini kamu bahagia, tapi besok kamu akan susah. Tapi kebebasan itu harus dikat, kebebasan itu harus dibawa dalam Tuhan, supaya dikekang, supaya dikontrol, supaya dalam keadaan kebenaran itulah kita dituntun hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itulah yang menuntun kita menikmati hidup takut akan Tuhan, hidup diberkati, hidup menjadi berkat untuk orang lain. Karena apa? Selalu dituntun oleh kebenaran. Amin. Mari kita bawa perkara kita di hadapan Tuhan. Yefta saja mustahil, anak gelandangan tidak mungkin jadi panglima. Dan bukan hanya panglima, tapi dia menjadi apa? Yang bagian terakhir, Yefta menjadi hakim. Pasal yang ke-12 ayat 7. Karena apa? Ketika dia berperang, memimpin perang dan memenang lagi, mereka angkat dia lagi jadi hakim lagi. Itu bonus double berkat. Orang yang hidup takut akan Tuhan, berkatnya bukan hanya ada, tapi berkatnya penuh dan berlimpah-limpah bagi mereka hidup takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini mungkin anak-anak yang hanya minta-minta uang, tapi suatu saat mereka menjadi orang yang memberi berkat untuk orang tua. Amin. Mustahil bagi Tuhan. Yefta yang tidak ada jalurnya untuk jadi Perdana Menteri, menjadi panglima saja dia jadi. Bisa jadi hakim, padahal tidak sekolah, tidak sarjana hukumnya. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, siapa mau lawan? Kalau Tuhan yang berbicara, siapa yang membatasi kuasa Tuhan? Amin. Jadi hari ini saya minta kita arahkan hatimu dengan Tuhan. Masing-masing punya kemustahilan. Ada yang mustahil punya kerjaan, ada yang mustahil punya anak, ada yang mustahil punya rumah sendiri, ada yang mustahil mau punya motor saja mustahil, ada yang mustahil mau punya laptop saja. Ada yang mustahil mungkin mau punya kerja, ada yang mustahil kuliahnya bisa berhasil, ada yang mustahil mau dapat uang bayar utang, ada yang selalu mustahil sekali sembuh dari penyakit. Tapi hari ini bawa semua perkaramu di hadapan Tuhan. Kalau saja Yefta bawa di hadapan Tuhan, di Mispa sana ada pertolongan Tuhan. Hari ini Tuhan di gereja Nazaret. Hari ini saya mau berbicara dengan Tuhan. Saya bawa masalah saya mau berdoa, saya memohon Tuhan. Kalau Tuhan tolong Yefta, saya juga hari ini saya minta Tuhan juga berbicara. Tolong saya, buktikan janjimu supaya saya bersaksi dan bukti ternyata di dalam Tuhan segala sesuatu menjadi mungkin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Tutup Alkitab. Pemusik ada di depan. Haleluya.